Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Rasulillah. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib. Sudah sampai ke pembahasan musaqah, artinya pengairan. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fi darini amin. Jadi sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan secara gambar. Jadi misalkan si A ini punya sebidang tanah, punya pohon anggur dan kurma. Nah, kemudian ia tidak bisa merawatnya dan tidak akan pernah bisa merawatnya. Dan juga tidak punya keahlian tentang merawatnya. Nah, maka si B ini orang ahli dan dia menganggur misalkan. Si B ini ahli merawat kebun-kebunan atau apalah, dia mengerti segala bentuk pertanian. Nah, si A ini menyerahkan kepada si B untuk merawat dan menyiraminya. Kemudian nanti si B mendapatkan jatah persentase atas hasil panennya kalau sudah matang. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ayhada faslun. Ini adalah sebuah fasal fi ahkamil musaqah, di dalam ketentuan atau hukum-hukum musaqah. Wahia, adapun musaqah lugotan secara bahasa mustaqatun, ialah diambil. Jadi isi mustaq atau diambil minas saqi, dari lapat saqi, artinya menyiram. Jadi sakyu ini artinya ya menyirami. Sakyu ini masdar, ya. Jadi sakyu ini menyirami. Wa syar'an, dan secara syara adalah dab'us syahsi, ialah memberikannya seseorang nakhlan, pada pohon kurma, aw syajaru inabin, atau pada pohon anggur, liman, bagi orang atau pada orang, ya ta'ahadahu, yang akan merawat siapa man hu, pada pohon inab atau pohon nahl, bisakyin, dengan menyirami, wa tarbiyatin, dan merawat, ala anna, atas sesungguhnya, lahu baginya man, kodron, apa bagian, makluman yang ditentukan, minas samroti, dari buahnya nahl dan syajaru inabin. Jadi secara syara adalah seseorang menyerahkan pohon kurma atau anggur pada orang lain yang akan merawatnya dengan penyiraman dan perawatan yang lain. Nah, dengan perjanjian bahwa orang tersebut akan mendapatkan bagian yang jelas dari hasil buahnya. Ya, seperti yang tadi A dan B itu. Nah, jadi secara syara adalah penyerahannya seseorang pada pohon anggur dan pohon korma kepada orang yang akan merawat dan menyiraminya, dan orang tersebut mendapatkan bagian yang ditentukan dari buahnya, seperti itu. Kemudian wal musaqatu, dan adapun akad musaqah, jaizatun, ialah boleh. Jadi akad musaqah adalah jaizah, boleh. Ala syai'aini, atas dua perkara, faqat, saja. An-nahli wal karmi, yang mana dua? An-nahli yaitu pohon kurma dan pohon anggur. Jadi musaqah ini boleh hanya di dalam dua perkara, pohon kurma dan pohon anggur. Selebihnya nggak boleh. Pohon rambutan, pohon duren, pohon duku, pohon kecapi, maka ini semua nggak boleh. Yang boleh hanya pohon kurma dan pohon anggur. Kemudian fala tajuzu, maka tidak boleh, al musaqatu, apa akad musaqah, ala ghairihima, atas selain keduanya, nahal dan karm, artinya pohon anggur dan korma. Katinin, seperti pohon tin, wa mishin, dan pohon mishmish. Jadi tin wa mishmish ini nama sebuah pohon. Artinya pohon apapun tidak boleh selain kurma dan anggur. Kemudian watasihu, dan sah, al musaqatu, apa musaqah, akad musaqah, min jaizin tasarrufi, dari orang yang boleh memutar harta, linapsihi, bagi dirinya. Jadi musaqah hukumnya sah dilakukan oleh orang yang sah tasarrufnya,
jika dilakukan untuk diri sendiri. Nah, ya bukan orang gila, bukan anak kecil seperti itu. Tapi ada pengecualian. Nah, di sini wali sobiyin, dan boleh bagi anak kecil. Nah, artinya sah atau boleh bagi anak kecil, wa majnunin, dan orang gila, bil wilayati, dengan menjadi wali, alaihima, atasnya sobi dan majnun, indal maslahah, ketika ada maslahat. Jika dilakukan untuk anak kecil dan orang yang gila, maka musaqah sah dilakukan oleh orang yang menjadi wali keduanya jika memang ada kemaslahatan. Artinya kalau anak kecil atau orang gila langsung ya tidak sah. Tapi kalau anak kecil ini punya wali dan orang gila ini punya wali, nah artinya si anak kecil punya kebun dan orang gila punya kebun. Dari mana anak kecil punya kebun? Ya barangkali harta warisan, barangkali harta peninggalan, atau memang anak kecil itu kaya sehingga punya harta, memiliki banyak kebun, banyak uang, dan ketika ada walinya, nah walinya ini boleh musaqah, akad musaqah, bukan anak kecilnya atau orang gilanya. Ketika ada maslahat misalnya. Kemudian wasigotuha, dan adapun bentuk akad musaqah, saqaituka, ialah berakad musaqah siapa saya kak kepadamu, ala hadan nahli, atas ini pohon korma, bikaza, dengan sekian sekian. Au salam tuhu, atau menyerahkan siapa saya pada nahal, pada pohon, ilaika, kepadamu, kemudian lita'ahadahu, agar merawat siapa kamu pada nahal. Nah, wanah wudalik, dan seumpamanya dan atau selainnya itu. Jadi sigoh akad musaqah adalah aku melakukan akad musaqah denganmu pada pohon kurma ini dengan bagian sekian, artinya begitu. Atau aku serahkan kepadamu agar kamu merawat pohon ini dengan bagian sekian. Kira-kira seperti itu akad musaqah. Nah, kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa yushtaratu qabulul amil, dan disyaratkan apa menerimanya amil. Jadi ada syarat. Nah, disyaratkan harus ada penerimaan dari pihak amil atau pekerja. Jadi musaqah ya ada orang yang bekerja dan ada orang yang beri tanah atau kebunnya. Walaha, dan ialah bagi musaqah, ai lil musaqati, maksudnya bagi musaqah, syartoni, adapun dua syarat. Yang mana dua? Ahaduhuma, adapun nomor satunya syarat, maksudnya adapun salah satunya dua syarat, ayyuqaddiroha, ialah harus menentukan pada musaqah al-maliku, siapa orang yang memiliki harta atau kebun, bimuddatin, dengan waktu, maklumatin, yang ditentukan apa waktu, kasanatin, seperti 1 tahun, hilaliyatin, yang bangsa bulan, artinya 1 tahun hijriyah. Nah, jadi musaqah memiliki dua syarat. Salah satunya pihak pemilik harus memberi batas waktu secara pasti dalam melakukan akad musaqah tersebut, seperti setahun atau 2 tahun. Jadi ketika akad musaqah, saya serahkan kebun ini kepadamu agar kamu mengurusnya, menyiramnya selama 1 tahun atau 2 tahun. Nah, seperti itu boleh. Dan memang harus seperti itu. Ditentukan waktunya. Tahun hijriyah, misalkan 1 tahun hijriyah, 2 tahun hijriyah. Pokoknya terserah kesepakatan masing-masing. Yang jelas dan yang pasti yang harus adalah ditentukan waktunya. Kemudian wala yajuzu, dan tidak boleh, takdiruha, apa menentukannya musaqah, biidrakis samarati fil asoh, dengan panennya buah atau dengan matangnya buah, fil asoh, di dalam pendapat yang asoh. Jadi artinya tidak diperkenankan membatasi akad musaqah dengan adanya buah menurut yang asoh, pendapat yang asoh. Ya, walaupun pendapat lain boleh, tapi
yang asal ini tidak diperbolehkan. Misalkan ya si A ini akad musyaqah dengan B. Nah, ditentukan apa? Kalau buahnya matang ya, seperti itu. Nah, ini tidak boleh di dalam pendapat kaul yang asal ini tidak boleh. Yang boleh adalah ditentukan waktu secara tahun, 1 tahun, 2 tahun Hijriah dan sebagainya. Tapi kalau ditandai atau ditentukan dengan matangnya ini di dalam pendapat yang asal tidak boleh. Kemudian wasani, dan adapun yang kedua, ayyu ayyina, ialah harus menentukan al-maliku, siapa malik, lil amil, pada pekerja, juz'an, pada bagian, makluman yang ditentukan, yang sudah tertentu, apa bagian, minas samaroh, dari buah. Kanis fiha, seperti setengahnya, kanis fiha, seperti setengahnya buah, au sulusiha, atau sepertiganya buah. Jadi yang kedua ini, pemilik pohon harus menentukan bagian pasti dari hasil buah untuk si amil, seperti separuh atau sepertiganya. Ya tadi telah dijelaskan si A dan si B. Nah, B, saya akad musyaqah kepadamu, atau saya menyerahkan kepadamu kebun ini dan kamu merawat, dan silakan merawatnya dan mengurusnya atau menyiraminya. Maka si B siap, ya saya terima. Dengan ketentuan misalkan 2 tahun. Nah, dengan ketentuan 2 tahun. Nah, kalau panen saya akan mendapatkan bagian 50% atau 30% atau 40% sesuai kesepakatan. Jadi kanisbiyah ini separuh, sulusia sepertiganya. Jadi dihitung dengan persentase. Kemudian falau qala, jika berkata al-maliku, siapa pemilik, lil amil, bagi pekerja, alla annama, nah di sini alla annama, atas sesungguhnya sesuatu, fataha, yang memberikan, Allahu, siapa Allah, nah, ini ada lafadz Allahnya, bihi, dengan ma, minas samarati, dari pohon, yakunu bainana, yakunu ialah ada apa ma, bainana ialah antara kita, soha maka sah, apa musyaqah, nah, wahumila, dan diarahkan atau dimungkinkan apa kaul, ala al-munasafati, atas separuh-separuh atau setengah-setengah. Jadi kalau seandainya orang, siapa pemilik itu berkata kepada pekerja bahwa sesungguhnya mudah-mudahan Allah memberikan dengan mak tersebut atau dengan sesuatu dari buah, dengan pohon tersebut dari buah, yang ada memang buah tersebut itu di antara kita, maka akad seperti ini adalah sah. Nah, dimungkinkan atau ditafsiri kata-kata bainana itu adalah separuh-separuh. Jika si A dan si B A mengatakan kalau berbuah ya hasilnya di antara kita. Artinya apa? Dimungkinkan bahwa 50% 50% dan akad ini adalah sah, seperti itu. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.